Episode 84 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng mengangkat bahu. Apakah kau ingin menyusahkan polisi lalu lintas Italia? Tawa memenuhi ruang bawah tanah. Para anggota tim zodiak mengobrol dan tertawa sambil bersiap untuk bertempur, memeriksa senjata mereka dan menyiapkan amunisi serta perlengkapan lainnya. Xia Feng juga meluangkan waktunya untuk mengenal mereka dan membangun hubungan dengan mereka. Dia akan memimpin tim ini, dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah berintegrasi ke dalamnya. 2 jam kemudian, Amanda tiba-tiba berkata, "Aku menemukannya." Xia Feng mengikutinya. Anggota tim zodiak lainnya juga berkumpul. Amanda memang telah menemukan Gu Kewen. Ini seharusnya menjadi alasan untuk merayakan, tetapi tak seorang pun tersenyum, bahkan sepatah kata pun. Karena Gu Kewen tidak berada di hotel, melainkan di pangkalan Yongsan, sebuah pangkalan militer as di Korea Selatan. Ada lebih dari 2.000 prajurit Angkatan Darat ke-8 dan lebih dari 700 penerbang di pangkalan Yongsan, ditambah lebih dari 200 pasukan khusus marinir, dengan total lebih dari 3.000 pasukan, kata Amanda. Alis Xia Feng berkerut. Jika Gu Kewen berada di hotel, memburunya tidak akan begitu rumit. Namun ia tidak menyangka Gu Kewen bersembunyi di pangkalan militer as di Korea Selatan. Membunuh seorang pejabat tinggi CIA di pangkalan militer as akan sangat sulit. Perhatian tim zodiak tertuju pada Xia Feng. Memasuki pangkalan Yongsan untuk membunuh Gu Kewen niscaya merupakan tindakan mengakhiri hidup. Namun begitu Xia Feng membuat keputusan, mereka akan pergi. Meskipun mereka datang dari seluruh dunia, mereka lebih menghargai kehormatan tim zodiak daripada nyawa mereka sendiri. "Bos, kalau kau mau membunuh Gu Kewen di pangkalan Yongsan, aku akan mulai menyusun rencana aksi sekarang juga," kata Amanda. Xia Feng bertanya, "Apa rencanamu?" "Kita bisa menyamar sebagai tentara Amerika. Tentara Amerika datang dengan berbagai macam warna. Kita juga butuh beberapa kartu identitas palsu dan memasukkan identitas palsu kita ke dalam sistem keamanan pangkalan militer Yongsan. Lalu kita bisa masuk ke pangkalan dengan mengenakan seragam Amerika," kata Amanda. Xia Feng berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Menerobos masuk tidaklah sulit. Bagian tersulitnya adalah menghindari deteksi agen CIA. Lalu ada masalah mundur setelah membunuh Gu Kewen. Lagi pula, Gu Kewen kali ini ada di Korea, ditemani tidak hanya oleh agen CIA tetapi juga anggota FA. Yelena berkata, "Yemosa, dia pasti juga ada di Korea." Alessio berkata, "Yemosa juga ada di Korea? Hebat. Kita bisa menghabisinya juga." Ayah membunuh Yemosa duluan. Ini hadiah yang sempurna untuk masa pensiun ayah. "Aku setuju dengan Alessio," kata Bagu. "Ayo kita lakukan, bos," kata Park Tae-yong. Orang-orang ini tak kenal takut dan gentar. Bahkan pangkalan militer as pun tak mampu menghalangi mereka menjalankan misi. Tapi Xia Feng tak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, "Biar kupikirkan." Xia Feng memasuki kondisi merenung. Pikirannya, berdasarkan sumber daya yang dimilikinya, membentuk hipotesis, bahkan mensimulasikan misi itu sendiri, dan sampai pada hasil hipotetis tersebut. Bagi yang lain, ia tampak hanya merenung, tidak ada yang istimewa. "Apakah bos baik-baik saja?" bisik Bagu. Amanda selalu menjadi orang yang merancang rencana operasi. Dia tak diragukan lagi yang paling cerdas di antara kita, dan dia ahli dalam hal itu. "Entahlah. Aku tak tahu banyak tentang bos," kata Alessio. "Yelena, kau seharusnya mengenal bos dengan baik. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu?" tanya Bagu pada Yelena. Berhenti berdebat, Yelena merendahkan suaranya. "Bos itu luar biasa cerdas. Lihat senjata di tanganmu, semuanya rancangannya. Dia bisa merancang senjata tercanggih di dunia, tapi tidak bisakah dia merancang rencana operasi?" Beberapa anggota tim zodiak langsung terdiam. Mereka tidak tahu persis kecerdasan Xia Feng, tetapi mereka tahu keunggulan senjata mereka. Tiba-tiba, Xia Feng berkata, "Park Tae-yong, carikan aku ponsel lokal. Aku perlu menelepon." Park Tae-yong terdiam. "Bos, siapa yang kau telepon?" Xia Feng menjawab, "Berikan saja padaku." Ia kemudian berkata pada Amanda, "Bersiaplah untuk membantuku." Amanda tidak tahu apa yang Xia Feng inginkan darinya, tetapi ia mengangguk. Tidak masalah. Sementara itu, di pangkalan Yongsan di Seoul, air dingin mengalir dari pancuran, membasahi kepala Gu Kewen, mengalir di pipi dan kulitnya. Area dadanya tetap penuh dan kencang, berdiri kokoh di bawah hantaman air. Sebuah bekas luka yang menonjol terukir di tulang rusuk kirinya. Itu adalah bekas luka yang diberikan Long Bing padanya. Seandainya hatinya tidak bengkok, ia pasti sudah terbaring di kuburan sekarang, bukan berdiri di kamar mandi. Operasi kosmetik sederhana mungkin bisa menghilangkan bekas luka itu, tetapi ia tidak mau. Ia ingin menyimpannya sebagai pengingat. "Xia Feng. Xia Feng." Gu Kewen memejamkan mata, dan suara memanggil nama Xia Feng terus keluar dari tenggorokannya, dipenuhi kebencian dan emosi yang aneh. Tangannya tetap di satu tempat, membuat gerakan berirama.
Ia merasa bersemangat sekaligus gemetar karenanya. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, dering telepon genggam datang dari luar pintu. Gu Kewen tiba-tiba berhenti bergerak, tetapi ia tidak langsung keluar untuk menjawab panggilan itu. Ia melihat ke arah kamar mandi dengan sedikit kesal, bertanya-tanya siapa yang meneleponnya saat ini. Tidak banyak orang yang tahu nomornya. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, sialan. Gu Kewen mematikan pancuran, membungkus dirinya dengan handuk mandi, dan berjalan keluar. Telepon masih berdering di atas meja. Gu Kewen mengangkat teleponnya dan memeriksanya. ID penelepon menunjukkan nomor dari Tiongkok, tetapi tampak sangat berbeda dari nomor yang disediakan oleh operator besar Tiongkok. Gu Kewen menggeser tombol jawab. Halo, siapa itu? Suara seorang pria terdengar di telepon. Gu Kewen, bukankah kau bilang ingin bertemu denganku? Kau di mana? Kau. Gu Kewen terkejut sesaat, lalu tiba-tiba bergegas ke pintu, sambil berjalan berkata, kenapa? Kau benar-benar ingin bertemu denganku? Kita harus menyelesaikan perbedaan kita. Mari kita tentukan waktu dan tempat. Aku akan datang dari Tiongkok untuk bertemu denganmu. Kau di Tiongkok? Gu Kewen membuka pintu. Di baliknya ada ruangan lain, penuh dengan beberapa agen CIA, termasuk personel tempur bersenjata lengkap dan teknisi yang bertugas di depan komputer. Tentu saja aku di Tiongkok. Kau di mana? Aku di Jepang, kata Gu Kewen, memberi isyarat kepada teknisi CIA untuk melacak nomor yang sedang ia hubungi. Para teknisi CIA segera mulai bekerja. Kau bilang ingin bertemu denganku. Apa yang kau inginkan? Gu Kewen mencibir. Kau benar-benar ingin membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Aku hanya ingin barang-barang ayahku kembali. Suara pria itu terdengar dari telepon. Sebutkan harganya. Kau tidak mampu membeli apa yang kuinginkan. Itu belum tentu benar. Kalau begitu, katakan apa yang bisa kau berikan padaku? Kau tidak mau menerima uang, dan kau tidak kekurangan. Bagaimana dengan ini? Kurasa orang Amerika juga tertarik dengan mesin cerdas Thunder Dragonku. Aku bersedia menukarnya. Jantung Gu Kewen berdebar kencang. Mesin cerdas Thunder Dragon adalah jantung pabrik militer Le-5. Jerman sedang memeras otak untuk mendapatkannya. Jadi bagaimana mungkin orang Amerika tidak tergoda? Jika dia bisa mendapatkan mesin cerdas Thunder Dragon, posisinya di CIA pasti akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Bagaimana? Apakah kau bersedia bertukar denganku? Mesin cerdas Thunder Dragon MU beratnya puluhan ton, kan? Xia Feng, apa yang akan kau berikan padaku? Gu Kewen tidak tergiur dengan tawaran menggiurkan itu. Saat itu, teknisi CIA tiba-tiba memberi isyarat kepada Gu Kewen, salah satu dari mereka bahkan bergumam, targetnya ada di Seoul, Korea Selatan. Target ini, tentu saja, adalah Xia Feng. Gu Kewen merasa aneh sebelumnya. Nomor yang meneleponnya bukan salah satu dari 3 operator utama Tiongkok, tetapi ID peneleponnya menunjukkan lokasi di Tiongkok. Sekarang sepertinya Xia Feng tidak hanya berada di Korea Selatan, tetapi ia juga sengaja mengubah lokasi yang ditampilkan di nomor tersebut. Suara Xia Feng terdengar lagi di telepon. Kau pikir aku berbohong? Kau salah. Aku tulus kali ini. Karena aku sudah mengusulkan ini, aku punya solusi. Baiklah, beri aku waktu setengah hari. Aku akan memikirkannya dengan saksama, kata Gu Kewen, lalu menutup telepon. Beberapa agen CIA menatapnya, menunggu instruksinya. Tatapannya beralih ke monitor. Di atasnya ada peta satelit dengan titik merah yang berkedip. Titik merah itu mewakili Xia Feng. Kemudian, titik merah itu tiba-tiba menghilang. Ada apa? Tanya Gu Kewen cemas. Seorang teknisi CIA berkata, mungkin target melepas baterai dari ponselnya. Tapi itu tidak masalah. Kami sudah tahu lokasi persisnya dan siap menangkapnya kapan saja. Tunggu apa lagi? Bertindak sekarang. Perintah Gu Kewen, berbalik dan kembali ke dalam. Tiba-tiba, gagang pintu tersangkut di handuk mandinya, menariknya dari tubuhnya dengan desiran. Pemandangan menakjubkan berupa area dada montok dan kencang, perut rata dan mulus, bokong yang bulat sempurna dan montok, dan hutan yang rimbun berlebihan. Wanita-wanita cantik ini muncul tanpa suara, membuat beberapa agen CIA tercengang. Yang lebih memalukan adalah tonjolan yang terlihat jelas di selangkangan 2 agen lapangan, yang tampak seperti pistol atau sosis tersembunyi di dalamnya. Brengsek! Gu Kewen menyambar handuk mandi dan memegangnya di depannya. Lalu berteriak kepada para agen CIA, kenapa kalian masih berdiri di sana? Minggir! Suruh orang-orang kita segera menutup area itu. Seorang teknisi CIA segera mengambil komunikator internal CIA dan menyampaikan instruksi Gu Kewen. Anggota kelompok lainnya segera bergerak menuju pintu. Tetapi sebelum orang di depan sempat membukanya, suara Gu Kewen bergema dari belakang. Tunggu! Beberapa agen lapangan menoleh ke arah Gu Kewen serempak. Mereka terkejut karena Gu Kewen bahkan belum sempat berbalik ketika berbicara, memperlihatkan bokongnya yang lebar dan putih.
Pikiran bahwa bokong perempuan timur lebih lembut dan lebih lentur daripada bokong perempuan barat adalah hal pertama yang terlintas di benak mereka, hampir bersamaan. Gu Kewen buru-buru berbalik, handuk itu akhirnya berfungsi. Namun, dengan begitu banyak kulit putihnya yang terekspos ke udara, ia tetap menggairahkan dan memikat seperti biasa. Bos, ada instruksi lebih lanjut? Tanya seorang agen lapangan. Tidak, kata Gu Kewen. Tidak. Agen yang menginterogasi berhenti sejenak. Bos, ada apa? Bibir Gu Kewen bergerak, dan ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengubah kata-katanya. Tidak ada. Bawa orang-orang kita dan segera periksa area tersebut. Beritahu polisi Korea Selatan dan minta mereka membantu menutupnya. Saya akan segera ke sana, dan melaporkan apapun. Para agen meninggalkan ruangan. Gu Kewen menutup pintu, mengeluarkan telepon satelit dari tas kerjanya, dan menekan sebuah nomor. Dia di sini, kata Gu Kewen ketika panggilan tersambung. Dia di Korea Selatan. Dia baru saja menelepon saya. Orang-orang saya telah melacak nomornya dan menemukan lokasinya. Suara seorang wanita terdengar dari telepon satelit. Di mana dia? Dia di daerah kumuh. Bagaimana Anda melakukannya? Saya sudah mengirim orang-orang saya. Mereka akan memeriksa area tersebut. Mereka akan meminta polisi Korea Selatan untuk turun tangan dan membantu mereka menangkapnya. Apakah Anda sendiri yang memimpin tim? Gu Kewen terdiam sejenak sebelum berkata, tidak. Saya ingin memimpin tim sendiri. Tetapi saya merasa ada yang salah. Apa yang Anda rasa salah? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Gu Kewen berkata, tapi Xia Feng orang yang sangat cerdas. Begitu banyak anggota CIA yang tewas saat mencoba menangkapnya. Apakah dia akan datang menemui saya secara langsung? Dia mengutak-atik ID penelepon, tetapi meninggalkan cacat yang sangat kentara. Nomornya adalah nomor ponsel Korea Selatan. Saya melihatnya sekilas. Apakah dia akan membuat kesalahan sekecil itu? Maksud Anda? Dia sengaja membocorkan lokasinya untuk memancing Anda menangkapnya? Ya. Saya yang menyebabkan dia menceraikan Shen Tutianyin, dan saya juga mengirimkan dokumen rahasia FA kepadanya. Dia pasti ingin saya mati sekarang. Jadi, dia pasti ada di sana, kata suara wanita itu. Apa yang ingin kau lakukan? Bersiaplah. Tinggalkan pangkalan militer Longsan dalam 5 menit. Aku akan menjemputmu. Setelah itu, wanita itu menutup telepon, tanpa memberi Gu Kewen waktu untuk berpikir. Kata-katanya adalah perintah. Gu Kewen membanting telepon satelit ke tempat tidur dan meludah dengan keras. Pengoda. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Xia Feng ingin membunuhku. Jika aku tidak muncul, dia juga tidak akan muncul. Kau menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing Xia Feng keluar. Aku, Gu Kewen, bukanlah seseorang yang bisa kau manipulasi sesukamu. Wanita pengoda yang dimaksudnya tak lain adalah pembunuh bayaran andalan FA, Ye Mosha. Ia bisa mengutuknya sesuka hatinya di sini. Tetapi di hadapan Ye Mosha, ia akan lebih pintar dan patuh daripada siapapun. Seorang pria di bawah atap seseorang harus menundukkan kepalanya. Ye Mosha mengendalikan segalanya tentang dirinya, termasuk hidupnya. Ia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Ye Mosha. Namun ia yakin ini tidak akan berlangsung selamanya. Begitu sayapnya cukup kuat, ia akan menghabisi nyawa Ye Mosha. Gu Kewen menanggalkan handuknya dan berjalan ke telepon meja. Ia mengangkat telepon, menekan nomor singkat, dan berkata, Kolonel Rian, ini Gu Kewen, Direktur CIA untuk Asia. Kode keamanan saya GKW 95989. Saya akan mengaktifkan operasi Harpoon sekarang. Silakan lanjutkan segera. Suara seorang pria terdengar dari telepon. Apa kata sandi untuk mengaktifkan misi ini? FG 00932135. Nona Gu, kata sandinya benar. Pasukan saya siap membantu Anda. Gu Kewen berkata, segera kumpulkan semua marinir di pangkalan militer. Bawa senjata, amunisi, dan peralatan komunikasi. Saya beri waktu 4 menit. Setelah mengakhiri panggilan, Gu Kewen menanggalkan handuknya dan mengenakan pakaiannya, bahkan tanpa repot-repot mengeringkan badan. Semenit kemudian, ia meninggalkan ruangan. Sambil berjalan, ia berbicara melalui telepon satelit. Sialan, seseorang telah memberitahu markas besar. Mereka telah mengaktifkan operasi Harpoon. Operasi ini menargetkan Xia Feng, dan seluruh korps marinir pangkalan militer Longsan akan dimobilisasi. Aku telah ditunjuk sebagai komandan operasi, dan sekarang aku harus memimpin para marinir sialan itu untuk menangkap Xia Feng. Beri aku lokasi persisnya, dan terus kabari aku perkembangannya, kata Ye Mosha. Aku sudah mendapatkannya. Jangan khawatir, bahkan jika kita menangkap Xia Feng, dia milikmu. Aku janji. Setelah itu, Gu Kewen menutup telepon. Di sebuah desa dekat pangkalan militer Longsan, seorang wanita jangkung meletakkan telepon satelitnya. Ye Mosha lah yang baru saja selesai berbicara dengan Gu Kewen.
Ye Mosha mengangkat teropongnya dan mengintip ke gerbang pangkalan militer Longshan. Meskipun tidak ada pergerakan di sana, alarm terdengar dari dalam. Para marinir sedang berkumpul. Seorang pria berambut pirang muncul di belakang Ye Mosha. Bos, kami telah menerima tangkapan layar lokasi satelit yang dikirim oleh Gu Kewen. Xia Feng berada di daerah kumuh di sebelah barat Seoul, di area yang kompleks. Agen CIA sedang dalam perjalanan, dan polisi Korea Selatan telah mulai menutup area tersebut. Jika Xia Feng ada di sana, dia akan terjebak kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Ye Mosha tetap diam, teropongnya tertuju ke pangkalan militer Yongsan. Tepat saat itu, sebuah Humvee meluncur keluar dari gerbang, diikuti oleh barisan panjang Humvee lainnya. Masing-masing dilengkapi dengan senapan mesin berat dan diawaki oleh 5 marinir bersenjata lengkap. Dengan raungan yang memekakan telinga, beberapa helikopter serang dan helikopter angkut lepas landas, menuju ke barat Seoul. Ye Mosha mengangkat kepalanya dan segera melihat Gu Kewen di atas salah satu helikopter serang. Dia hanya melihatnya sekilas sebelum helikopter itu terbang menjauh dalam sekejap mata. Senyum sinis tersungging di bibir Ye Mosha, dan ia bergumam dalam hati, tidak mau jadi umpan? Tapi kau selalu jadi umpan. Mau menyingkirkanku? Hanya jika kau mati. Pria pirang itu melanjutkan, Bos, CIA dan marinir telah dikirim. Kita? Ye Mosha menyela, siapkan pasukan kita. Operasi cacing tanah telah dimulai. Ya? Jawab pria pirang itu, berbalik dan memasuki halaman pertanian. Halaman itu sunyi, hanya ada seekor kucing yang berjemur di bawah sinar matahari. Namun saat pria pirang itu bersiul, pintu beberapa ruangan terbuka hampir bersamaan, dan satu demi satu, agen FA muncul. Hampir setiap orang membawa tas kanvas militer, yang isinya hanya senjata dan amunisi. Meskipun jumlahnya kecil, hanya 20, mereka adalah agen elit yang mampu bertarung 10 lawan 1. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk menempatkan mereka dalam pertarungan sengit melawan marinir yang ditempatkan di pangkalan militer Yongsan. Ye Mosha muncul di gerbang halaman. Ia hanya melambaikan tangannya, dan semua orang mengikutinya. Daerah kumuh ini hanya dipisahkan dari distrik Gangnam yang ramai oleh jalan raya 6 jalur, rumah bagi sekitar 20.000 orang. Di satu sisi terdapat gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu terang serta pesta pora orang kaya. Di sisi lain terdapat gubuk-gubuk rendah, kabel-kabel seperti jaring laba-laba, dan tanah yang bergelombang. Jalan raya 6 jalur tersebut telah menjadi garis pemisah antara surga dan neraka. Sekarang, garis pemisah ini telah diblokir oleh polisi Korea Selatan. Tidak ada kendaraan yang dapat masuk. Seluruh jalan raya kosong kecuali mobil polisi dan agen khusus CIA. Tidak hanya jalan raya 6 jalur ini, tetapi semua jalan dan pintu keluar di sekitar daerah kumuh telah diblokir. Siapapun yang ingin memasuki daerah kumuh tersebut harus diinterogasi dan diperiksa oleh polisi Korea Selatan, dan mereka yang meninggalkan daerah kumuh tersebut dikenakan pemeriksaan dan pemeriksaan identitas yang lebih ketat. Dari waktu ke waktu, sebuah helikopter bersenjata terbang melintasi langit. Misi mereka adalah untuk menembak kendaraan yang mencurigakan dan memberikan dukungan tembakan bagi para pejuang di darat. Jaring raksasa telah terbentuk di atas dan di bawah tanah, dan target manapun yang terperangkap di dalamnya praktis mustahil untuk melarikan diri. Sebuah helikopter angkut mendarat di Jalan Raya 6. Gu Kewen, dikawal oleh beberapa pasukan khusus marinir, turun dan naik ke kendaraan lapangan CIA. Kendaraan itu berisi peralatan untuk menerima sinyal pengawasan dan komunikasi satelit. Dari sini, Gu Kewen dapat mengendalikan situasi. Namun, ia lebih khawatir bahwa kendaraan komando lapangan ini berada jauh dari medan perang, yang menjamin keselamatannya. Begitu Gu Kewen naik ke dalam kendaraan, seorang teknisi CIA mengaktifkan monitor. Gambar yang ditransmisikan melalui kamera yang terpasang pada helm taktis tampak goyang. Dalam rekaman goyang tersebut, sekitar 20 agen lapangan CIA, yang saling melindungi, dengan cepat menyeberangi jalan yang bobrok, mengepung sebuah bangunan yang goyang. Bangunan itu adalah lokasi Xia Feng sebelumnya dilacak oleh CIA. Suara kapten agen lapangan CIA terdengar melalui komunikator. Kita mendekati lokasi target. Meminta perintah. Gu Kewen meraih komunikator dan berkata dengan dingin, tangkap semua orang di gedung itu. Tembak siapapun yang melawan. Roger Ted, kapten agen lapangan CIA memberi isyarat. Sekitar 20 agen lapangan CIA diam-diam mengepung gedung itu. Beberapa berdiri di pintu, beberapa di jendela, dan yang lainnya berjongkok di tanah. Senjata mereka diarahkan ke pintu, jendela, dan lantai atas. Seorang agen lapangan CIA mendekat dengan alat pendobrak pintu. Tanpa ragu, ia membuka pintu dan mendobrak pintu yang tertutup itu. Xia Feng, kalau kau di dalam, kau mati saja. Senyum sinis tersungging di bibir Gu Kewen. Mungkinkah Xia Feng ada di gedung itu? Gu Kewen sangat berharap Xia Feng tidak melarikan diri, bahwa ia masih di sana. Itu akan membuat masalahnya mudah dan menyenangkan. Namun, betapapun ia merindukannya, ia meragukannya. Seorang pria secerdas Xia Feng, lebih licik daripada rubah, akankah ia menunggu di gedung itu,
Menunggu untuk ditangkap? Bang, bang, bang. Tepat ketika Gu Kewen bertanya-tanya apakah Xia Feng benar-benar ada di dalam, tembakan meletus. Para agen lapangan CIA yang mengepung gedung itu segera membalas, dan rentetan tembakan pun meletus. Rentetan peluru menembus gedung melalui pintu dan jendela, membuat pecahan kaca, kayu, dan batu bata berterbangan dengan dahsyat. Dia benar-benar ada di dalam. Gu Kewen tiba-tiba meledak kegirangan. Agen lapangan CIA yang mengepung gedung berhenti menembak. Kapten agen lapangan yang menjaga pintu depan melemparkan granat kejut ke dalam gedung. Kilatan cahaya terang menyusul, dan ia menjadi yang pertama menyerbu masuk. Beberapa agen lapangan CIA mengikutinya dari dekat. Gambar di monitor tertutup asap granat kejut, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Jantung Gu Kewen berdebar kencang. Ia berharap Xia Feng tiba-tiba muncul di layar. Panik. Sayangnya, adegan itu tidak terjadi. Lebih banyak agen lapangan CIA bergegas masuk ke gedung, mendobrak setiap pintu dan menggeledah setiap ruangan. Bang! Kapten lapangan CIA menendang pintu lantai atas hingga terbuka. Seekor kucing tiba-tiba melompat dari tanah dan berlari ke arah jendela dengan panik. Bang! 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 Secara naluriah, Kapten lapangan CIA mengangkat senapannya dan melepaskan rentetan peluru. Kucing itu terpental di udara, kekuatan peluru membawa tubuhnya menembus jendela. Darahnya berceceran di dinding dan memecahkan kaca jendela. Bagaikan bunga sakura yang mekar di tengah asap, keindahan yang memilukan. Tatapan Kapten lapangan CIA itu terpaku di sudut ruangan. Kamera yang terpasang di helm taktisnya mentransmisikan pandangannya ke kendaraan komando lapangan. Sebuah pengeras suara besar muncul di monitor. Pengeras suara itu menyala, dan selembar kertas A4 yang ditempelkan di sana bertuliskan dalam bahasa Mandarin CIA bodoh. Gu Kewen bodoh. Bang, bang, bang. Suara tembakan tiba-tiba terdengar dari pengeras suara. Ternyata tembakan yang baru saja membuat jengkel para agen lapangan CIA berasal dari pengeras suara ini. Mendengar kata-kata Gu Kewen bodoh, Gu Kewen tidak marah. Malah, ia tertawa. Hei, kau takkan pernah tahu kalau aku idiot sampai kau mencoba. Berani mencoba? Pengecut. Seorang teknisi CIA tiba-tiba berteriak kegirangan. Bos, sinyal yang tadi menghilang muncul kembali. Gu Kewen bergegas menghampiri. Di monitor komputer teknisi itu, sebuah titik merah berkedip muncul, bergerak cepat. Namun, titik itu tidak berada di dalam permukiman kumuh, melainkan di pinggiran, melarikan diri menuju distrik Gangnam yang ramai. Bos, kita harus memberitahu helikopter tempur kita untuk mengejar. Dia tidak bisa melarikan diri, teknisi CIA itu memperingatkan Gu Kewen. Tunggu, mari kita konfirmasi situasinya dulu. Sambil berbicara, Gu Kewen mengarahkan sebuah tombol ke monitor. Sementara itu, di pinggiran permukiman kumuh, di dalam sebuah kendaraan komersial Toyota hitam. Bos, Gu Kewen mengirimkan rekaman posisi satelit kepada kami. Target telah muncul kembali, melarikan diri menuju distrik Gangnam. Tatapan Yemosha beralih ke layar laptop khusus. Benar saja, sebuah titik merah kecil yang berkedip-kedip dengan cepat melarikan diri menuju distrik Gangnam. Titik itu mewakili Xia Feng, tetapi berdasarkan rekaman aksi agen lapangan CIA yang ditransmisikan oleh Gu Kewen menggunakan kamera lubang jarum, ia kini curiga bahwa ini masih tipuan Xia Feng. Bos, Gu Kewen tidak mengirim helikopter serang untuk mengejar. Dia mengulur waktu kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya teknisi FA. Yemosha berpikir sejenak, lalu menyebut dua nama. Kejar mereka dan lihat. Tidak pantas bertindak gegabah. Sekalipun kau yakin targetnya Xia Feng, jangan bertindak gegabah. Segera laporkan padaku. Dua agen lepas FA turun dari kuda dan mengikuti dengan sepeda motor. Teknisi FA di kendaraan komersial Toyota memberi mereka dukungan posisi. 2 menit kemudian, dua helikopter tempur terbang ke arah yang sama. Di darat, armada Humvee menuju Gangnam. Marinir dari pangkalan militer Yongsan juga bergabung dalam operasi penangkapan. Gu Kewen telah mengulur waktu 2 menit bagi FA, dan itulah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Baik di kendaraan komando lapangan CIA maupun kendaraan komersial Toyota milik FA, titik merah kecil, yang tertangkap oleh satelit mata-mata as, tiba-tiba berhenti setelah menempuh jarak tertentu. Saat titik itu berhenti, dua helikopter tempur melayang di langit. Layar laptop khusus yang dioperasikan oleh teknisi FA juga menampilkan gambar yang dikirimkan oleh kedua agen FA profesional tersebut. Seorang pemuda Korea berambut pirang keriting berdiri di pinggir jalan, sedang buang air kecil, sementara sebuah sepeda motor butut terparkir di belakangnya. Helikopter tempur itu jelas mengejutkannya, sehingga sebagian besar air dari meriam airnya memerci ke celananya. Jatuhkan senjata kalian, teriak seseorang melalui pengeras suara dari helikopter tempur. Aku tidak punya senjata, teriak pria berambut pirang itu. Letakkan tangan kalian di atas kepala dan berlutut di tanah. Brengsek. Ada yang membayarku untuk naik motor ini. Aku tidak tahu apa-apa. Pemuda pirang itu tiba-tiba berlari. Bang!
Sebuah tembakan terdengar, dan pemuda pirang itu terbanting ke tanah oleh seorang penembak jitu. Penembak jitu itu tidak membunuhnya, tetapi ia kehilangan satu kakinya. Deretan panjang Humvee juga muncul dalam bingkai. Dua agen lepas FA mundur. Di dalam kendaraan komersial Toyota, Yemosha meninju pintu dengan suara dentuman teredam. Sialan! Dia menipu kita dan CIA. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Pukulan itu tiba-tiba mengingatkannya, dan ia pun tenang dalam sekejap mata. Ia meraih komunikator dan berteriak, "Keluar!" Dia sengaja mengalihkan perhatian orang-orangmu. Kata-kata itu sampai ke penerima kecil yang tersembunyi di telinga Gukewen dalam waktu kurang dari sedetik. Reaksinya juga cepat, dan ia langsung mengeluarkan perintah, "Cepat! Keluar dari sini!" Namun sebelum pengemudi sempat menyalakan kendaraan, bodi mobil bergetar. Gukewen secara naluriah jatuh ke depan. Hampir seketika, peluru senapan runduk menembus kereta, ujungnya yang panas membakar menembus pantatnya. Seandainya ia lebih lambat sedikit saja, lubang peluru tidak akan mengenai pantatnya, melainkan bagian belakang kepalanya. Rasa sakit yang hebat membuat Gukewen hampir pingsan. Namun, latihan intensifnya di Siberia membuahkan hasil. Tekadnya tetap teguh, dan tubuhnya masih mempertahankan naluri paling dasarnya. Saat rasa sakit yang luar biasa menghantam, ia tiba-tiba berguling ke samping. Ding! Terdengar suara nyaring, dan serangkaian percikan api melesat dari lantai logam kereta. Seandainya ia bereaksi sedikit lebih lambat, peluru penembak jitu itu pasti sudah membunuhnya. Ini adalah kendaraan anti peluru, tetapi tetap tidak bisa menghentikan serangan penembak jitu. Sepertinya musuh dapat melihat menembus lapisan baja dan mengunci posisinya. Yang lebih mengerikan lagi, akurasi penembak jitu itu sempurna, hampir selalu melepaskan tembakan untuk menghancurkan lapisan baja kendaraan sebelum melepaskan tembakan kedua untuk menembak target. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menguasai senapan runduk sehebat itu? Tak ada orang lain. Hanya Xia Feng. Pengemudi kendaraan komando lapangan akhirnya menyalakan mobil dan melesat menuju distrik Jiangnan. Saat mereka melakukannya, sebuah peluru runduk mengenai kaca depan kendaraan. Peluru itu tidak memecahkan kaca, hanya menimbulkan puluhan retakan. Pengemudi kendaraan komando lapangan selamat. Penembak jitu itu berhenti menembak, tetapi hingga hari ini, tidak ada yang tahu keberadaannya. Gukewen berjuang untuk bangkit, meraih komunikator, dan berteriak, "Itu dia! Dia ada di distrik Jiangnan." Seketika, agen lapangan CIA, pasukan khusus marinir, dan helikopter tempur di langit semuanya bergegas menuju Jiangnan. Dia pasti berada di gedung tinggi dekat permukiman kumuh. Segera blokir semua gedung tinggi dalam radius 3 km. Gukewen dengan cepat mengeluarkan perintah yang lebih tepat. Jelas, pantatnya yang berdarah tidak memengaruhi pikirannya. Sementara itu, sebuah mobil niaga Toyota yang terparkir di pinggiran permukiman kumuh mulai melaju menuju distrik Jiangnan. Namun, sebelum pengemudi sempat mengemudikan mobil sejauh 100 meter, sebuah peluru melesat dari depan, menembus kaca kabin, dan mengenai dahi pengemudi. Mobil niaga Toyota yang kehilangan kendali itu pun keluar jalur dan menabrak pohon di pinggir jalan. Bang! Dengan suara dentuman pelan, mobil niaga Toyota itu berhenti. Orang-orang di dalam mobil bergegas maju karena inersia, dan terjadilah kekacauan. Di tengah kekacauan itu, Yamasa tiba-tiba memeluk salah satu anak buahnya dan jatuh di lorong mobil. Hampir bersamaan dengan itu, rentetan peluru ditembakkan dari luar mobil. Dalam sekejap, bodi mobil berguncang, kaca pecah, dan darah berceceran. Ruang sempit di dalam mobil membatasi pergerakan orang, dan orang-orang di dalam mobil hampir tidak punya ruang untuk menghindar. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang menyerang mereka, dan peluru-peluru itu bersarang di tubuh mereka. Namun, ini baru permulaan. Peluru-peluru lain menghantam bodi mobil bagai tetesan air hujan, dan mobil niaga Toyota tanpa fitur anti peluru itu penuh lubang. Orang-orang di dalam mobil juga penuh luka, baik besar maupun kecil, darah mengucur dari celah pintu mobil dan lubang peluru di bodi mobil. Pemandangan yang mengejutkan. Tak hanya mobil niaga Toyota yang di depan, dua SUV Toyota yang mengikutinya juga tak luput dari tembakan. Peluru-peluru beterbangan dari kedua sisi jalan mengoyak kendaraan dan orang-orang di dalam mobil niaga bagai hujan deras. Penyergapan itu hanya berlangsung setengah menit, dari awal hingga akhir. Para anggota mobil niaga bahkan tak membalas tembakan. 200 meter jauhnya, di atap, 6 pria bersenjata menyarungkan senjata mereka. Keenamnya adalah anggota tim Zodiac. Amandalah yang menembak mati pengemudi mobil niaga Toyota tersebut. Alessio, Bagu, Erdemutu, Markus, dan Yelena menggunakan senapan serbu gala mereka untuk menembaki target-target di dalam mobil, menewaskan para anggota mobil niaga di dalam mobil dengan rentetan tembakan. 5 senapan serbu Swift, masing-masing dengan jangkauan 2000 meter dan recoil mendekati 0, memberikan daya tembak dahsyat yang membuat penyergapan terasa mudah. Wow, kata Markus, sambil mengelus senapan serbu Swift dengan senyum di wajahnya, tak kuasa melepaskannya.
Aku sudah menggunakan hampir semua senapan serbu di dunia, tapi tak ada yang sekuat dan semudah Swift. Amanda berkata, kau harus mencoba senapan runduk XL2500 rancangan bos. Sumpah, tak ada senapan runduk di dunia yang lebih kuat atau semudah ini. Sudahlah, jangan bahas senjata lagi. Kita harus mundur, kata Yelena. Pekerjaan bos hampir selesai. Aku penasaran, apakah Yemosa si pengoda itu sudah dilumpuhkan, kata Amanda. Dia mungkin sudah mati, kata Ardemutu. Dengan 6 orang yang menembak, mobil-mobil itu penuh dengan peluru. Yemosa tak akan bisa kabur. Senang rasanya bisa pergi dan melihat-lihat, kata Amanda. Kita tidak bisa pergi. Polisi Korea datang. Ayo pergi, kata Yelena. Begitu ia selesai berbicara, sirene melengking meraung di kejauhan. Bersamaan dengan itu, suara Park Tae-yong terdengar dari komunikator, bos dan saya sedang dalam perjalanan menuju titik evakuasi. Kalian juga cepat, kami harus pergi. Keenam anggota tim Zodiac saling tersenyum dan bergegas keluar dari atap. Sebuah mobil polisi berhenti di pinggir jalan. Kedua petugas di dalam mobil keluar dan dengan hati-hati mendekati kendaraan organisasi FA dengan senjata di tangan. Seorang petugas polisi menggunakan walkie-talkie untuk melaporkan situasi tersebut ke markas, terjadi baku tembak di sini, dan orang-orang tak dikenal tewas. Ya Tuhan, banyak sekali orang. Seorang petugas polisi membuka pintu sebuah kendaraan komersial Toyota, dan sesosok tubuh jatuh. Itu adalah seorang pria kulit putih, sangat kuat, dan berat tubuhnya setidaknya 90 kg. Tetapi terdapat tidak kurang dari 20 lubang peluru di tubuhnya. Dia sudah meninggal. Masih ada satu yang hidup, kata petugas polisi yang membuka pintu dengan terkejut. Pada saat itu, seorang pria kulit hitam yang terkapar di lorong kereta tiba-tiba berguling dan jatuh di samping pintu. Petugas yang membuka pintu mengarahkan pistolnya ke pria kulit hitam itu, hanya untuk mendapati bahwa ia sudah tak bernyawa. Sebuah lubang berdarah seukuran gelas anggur menembus kepalanya. Namun kemudian, sebuah pistol besar berbentuk aneh tiba-tiba muncul di hadapannya. Seorang wanita tergeletak di lorong, bersimbah darah, seolah-olah ia baru saja merangkak keluar dari genangan darah di neraka. Kau, boom. Sebelum petugas itu sempat menyelesaikan kata-katanya, kepalanya lenyap. Sisa tubuhnya terlempar ke belakang dan mendarat dengan keras di trotoar. Petugas yang melapor ke markas buru-buru mengangkat pistolnya untuk menembak, tetapi gerakannya tak sebanding dengan wanita itu. Ia baru saja mengangkat lengannya ketika tangan wanita itu terayun, dan sebuah pedang melesat ke arah jantungnya, menusuknya dengan ganas. Paf! Petugas terakhir memuntahkan seteguk darah dan jatuh tertelungkup ke tanah. Wanita itu menyarungkan pistolnya yang besar dan berbentuk aneh, lalu berseru, Xia Feng persetan dengan ayahmu. Dia adalah Yemosha. Dia telah merancang operasi cacing tanah, yang menargetkan Xia Changhe. Menggunakan dokumen rahasia FA untuk memancing Xia Feng keluar dan kemudian menangkapnya. Dia gagal menangkapnya, dan semua anak buahnya terbunuh. Bahkan, jika dia tidak bereaksi cepat, menangkap salah satu anak buahnya dan menggunakan tubuh pria malang itu untuk melindunginya dari ledakan senapan serbunya, dia mungkin sudah melapor ke neraka sekarang juga. Rencana apa yang bisa gagal lebih menyedihkan daripada operasi cacing tanah? Mengingat kembali sensasi dan frustrasi saat itu, Yemosha ingin meniduri Xia Changhe tepat di depan Xia Feng. Dia naik ke mobil polisi, segera memutar balik mobil, dan melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara itu, kendaraan komando lapangan CIA berhenti di pinggir jalan. Sebuah helikopter angkut turun, dan beberapa petugas medis lapangan dari pangkalan militer Longsan melompat keluar. Mereka membawa tandu dan peralatan darurat dan berlari menuju kendaraan komando lapangan. Pengemudi membuka pintu, dan Gu Kewen terhuyung-huyung dan jatuh dari mobil. Untungnya, pengemudi tepat di depannya dan memeluknya. Wajahnya pucat, dan bokongnya yang seksi berlumuran darah. Tidak akan ada waktu berikutnya, tidak akan ada waktu berikutnya. Gu Kewen terus mengulang kata-kata ini. Ia lemah, tetapi tatapannya dingin dan menakutkan. Ini adalah proyek tombak CIA, dan hasilnya sama dengan proyek cacing tanah FA kegagalan yang fatal. Namun, yang paling membuat Yemosha dan Gu Kewen marah dan tidak dapat diterima adalah bahwa mereka telah dituntun oleh Xia Feng dari awal hingga akhir, dan Xia Feng tidak pernah muncul. Xia Feng akhirnya muncul, tetapi di jalan pedesaan yang jauh dari Seoul. Park Tae-yong berkata sambil mengemudi, Bos, apakah Anda membunuh Gu Kewen? Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi pikirannya benar-benar memutar ulang adegan serangan penembak jitu terhadap Gu Kewen. Saat itu, ia berada 3.000 meter dari Gu Kewen, menggunakan senapan runduk XL2500 yang dimodifikasinya sendiri. Ia memiliki jangkauan 3.400 meter. Ia melihat Gu Kewen tertembak di pantat, tetapi hanya itu tembakan yang mengenainya. Gu Kewen menghindari tembakan-tembakan berikutnya. Jika ia tidak terlalu jauh, peluangnya untuk membunuhnya akan meningkat lebih dari 50%. Namun, jika ia terlalu dekat, tidak akan ada waktu untuk mundur setelah menembak. Jika dikepung,
Ia tidak hanya akan dikepung oleh agen lapangan CIA tetapi juga oleh lebih dari 200 pasukan khusus marinir dari pangkalan Yongsan. Itu akan menempatkannya dalam wilayah yang sangat berbahaya. Bos, Xia Feng tersadar kembali. Ini setengah-setengah. Aku tidak yakin aku membunuhnya, tetapi aku mengenainya. Jika pembuluh darah penting dan tulang ekornya terluka, dia mungkin akan mati. Tulang ekor? Apakah kau mengenai pantatnya? Yah, aku ingin meledakkan kepalanya, tetapi dia menghindarinya. Xia Feng mengerutkan kening. Kendaraan komando lapangan CIA bukanlah kendaraan biasa. Saya menggunakan peluru penembus baja, tetapi tetap saja butuh 2 peluru untuk menembus tubuhnya. Gu Kewen sudah waspada ketika peluru pertama saya mengenai tubuhnya. Park Taeyong masih menganga lebar. Wajahnya dipenuhi kengerian. Ia tertegun lama sebelum berkata, "Bos, Anda itu kendaraan anti peluru yang bergerak. Bagaimana mungkin Anda bisa mengenai tempat yang sama dengan 2 peluru? Lagi pula, Anda juga mengenai pantat Gu Kewen. Pada jarak 3.000 meter, apalagi mengenai kendaraan yang bergerak, target yang diam pun akan sangat sulit. Karena ini bukan sekadar soal menembakkan senjata. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti arah dan kecepatan angin, hambatan udara, kecepatan peluru, dan konsumsi energi. Dengan begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan bahkan dihitung, bagaimana ia melakukannya? Dan sangat brilian. Tentu saja, itu adalah otak Xia Feng. Perhitungan ini praktis seperti matematika sekolah dasar baginya. Sama sekali tidak sulit. Namun, Xia Feng tidak mau menjelaskannya kepada Park Taeyong. Dia hanya tersenyum, "Jalan. Jangan membuat Amanda dan yang lainnya menunggu terlalu lama." Park Taeyong mengangkat bahu dan bergumam pada dirinya sendiri. "Kudengar kau penembak jitu terbaik di dunia. Dulu, aku tidak percaya, tapi sekarang kurasa kau raja dunia penembak jitu. Tak ada yang bisa melampauimu." Xia Feng hanya mendengarkan, tanpa menyela. Kendaraan komersial Hyundai itu melaju menuju pantai. 10 jam tersisa sebelum batas waktu evakuasi Xia Feng yang 2 hari. Masih banyak waktu. Apa yang terjadi di Korea Selatan sungguh menggemparkan, tetapi teroris virtual lah yang akhirnya menanggung beban tanggung jawab. Para pejabat Korea Selatan mengklaim ini adalah latihan kontraterorisme yang melibatkan pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan, polisi militer Korea Selatan, dan pasukan khusus. Xia Feng tidak terkejut dengan hasil ini. CIA tidak akan mengungkapkan identitas atau rahasianya kepada publik. Itu tidak akan menguntungkan Amerika. Sehari kemudian, Xia Feng muncul di gudang senjata Thunder Horse, tempat Yu Jungnam masih dalam perjalanan kembali ke Kyoto. "Bagaimana kabar Cabang Shu?" Ling Hao bertanya dengan santai kepada Xia Feng, memperhatikan kepulangannya dari lantai bawah. Xia Feng tersenyum. "Banyak, sebenarnya. Aku sangat sibuk. Aku hanya mengurus beberapa hal penting. Mereka tahu bagaimana menangani sisanya. Kerjasama dengan Jerman adalah urusan yang lebih besar, jadi aku terbang pulang saja. Jerman belum datang, kan? Mereka sudah tiba di Kyoto dan saat ini tinggal di kedutaan. Aku perkirakan mereka akan segera tiba. Jangan khawatir, mereka lebih cemas daripada kita," kata Ling Hao. Saat mereka berbicara, sebuah Volkswagen Beetle muncul di gerbang. Para prajurit di gerbang membiarkannya lewat, dan penjaga keamanan gudang senjata Thunder Horse tidak menghentikannya. Bukan karena alasan lain, tetapi karena orang yang mengendarai Volkswagen Beetle itu adalah Fan Fan. Dia tidak hanya memiliki akses ke pabrik militer Thunder Horse, tetapi juga pelanggan tetap. Xia Feng berpikir dalam hati, "Aku baru saja berurusan dengan Anjing Jian di Korea, dan sekarang dia ada di sini. Mungkinkah dia tahu sesuatu? Kalaupun tahu, seharusnya dia datang lebih cepat daripada terlambat. Sylvia mungkin belum menyelesaikan apa yang kuminta." Fan Fan memarkir mobil dan berjalan menuju gedung kantor. Ling Hao menatap Fan Fan, alisnya sedikit berkerut. "Apa yang dia lakukan di sini?" Xia Feng tersenyum kecut. "Entahlah, tapi kupikir ini mungkin terkait dengan masalah Jerman. Mungkin dia di sini untuk membantu." Ling Hao jelas tidak suka mendengarnya. Dia tahu alasan Fan Fan datang ke gudang senjata Thunder Horse saat ini, tetapi dia tidak berpikir Fan Fan di sini untuk membantu. Tuan Ling juga di sini. Fan Fan mendekat dengan anggun, kakinya yang jenjang dan pinggangnya yang ramping. Langkahnya yang anggun seperti model fashion di atas catwalk. Wajah Ling Hao tersenyum. "Fan Fan, apa yang kau lakukan di sini?" Fan Fan menjawab, "Aku di sini bukan untuk mencuri pujianmu. Aku di sini untuk bertemu Tuan Xia." Xia Feng bertanya dengan heran, "Nona Fan Fan, apa yang ingin kau bicarakan denganku?" "Tentu saja," kata Fan Fan. "Ini tentang proyek X." "Apa itu cocok? Ayo kita cari tempat untuk bicara." Xia Feng hendak mengiyakan ketika Ling Hao berbicara lebih dulu. "Fan Fan, apa maksudmu? Jerman akan segera datang, dan kau datang menemui Xia Feng saat ini. Bukankah kau hanya ingin membuat masalah? Tidak bisakah kita membahas masalah penting ini besok?"
Fan Fan mengerutkan kening. Tuan Ling, bukankah aku tahu betapa pentingnya bekerja sama dengan Jerman? Tapi proyek X bahkan lebih penting dari itu. Aku telah menemukan sesuatu yang sangat penting, dan aku perlu membicarakannya dengan Xia Feng. Bolehkah? Dia adalah anggota tim peneliti proyek X, dan dia bisa membicarakannya dengan Xia Feng kapanpun dia mau. Ling Hao tidak bisa menghentikannya. Xia Feng terbatuk kering, kalau begitu, ayo kita ke kantorku dan bicara. Nona Fan Fan, silakan. Fan Fan mengikuti Xia Feng ke dalam gedung kantor. Ling Hao menatap Fan Fan dan Xia Feng dari belakang, tatapannya dingin. Baik Xia Feng maupun Fan Fan bukan lagi temannya. Tunggu sampai aku menjabat direktur, dan kalian berdua tunggu saja. Nanti, aku penasaran siapa di antara kalian yang masih bisa tertawa. Ling Hao berpikir dalam hati. Saat itu, Song Baicheng menghampiri dan merendahkan suaranya. Tuan Z, Korea Selatan dan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan melakukan latihan anti-terorisme kemarin. Tapi, Ling Hao menyela Song Baicheng. Apakah menurutmu aku masih perlu peduli dengan latihan anti-terorisme antara Korea Selatan dan militer AS saat ini? Tidak. Aku mendengar kabar bahwa itu bukan latihan anti-terorisme, melainkan baku tembak sungguhan, kata Song Baicheng. Ling Hao mengerutkan kening. Kalaupun itu benar-benar serangan teroris, lalu kenapa? Itu terjadi di Korea Selatan, bukan di sini. Kalaupun terjadi, itu urusan Biro 101, bukan urusan kita. Cepat hubungi mereka dan desak mereka. Bukankah Jerman sangat teliti dan efisien? Kenapa mereka belum datang? Song Baicheng berhenti membicarakan serangan teroris di Korea Selatan. Saya akan segera menghubungi kedutaan besar Jerman dan mendesak mereka. Song Baicheng pergi. Ling Hao mendongak ke lantai atas gedung perkantoran pabrik militer Le5. Ia ingin pergi ke kantor Xia Feng untuk menguping pembicaraan mereka. Tetapi melihat kamera CCTV yang tergantung di pintu membuatnya mengurungkan niatnya. Baik Xia Feng maupun Fan Fan bukanlah orang biasa. Menguping pembicaraan rahasia mereka, kemungkinan besar mereka akan ketahuan bahkan sebelum mereka mendekat. Ia tidak ingin menimbulkan masalah saat ini. Xia Feng dan Fan Fan muncul di lantai atas. Xia Feng mengintip dari balik pagar dan menatap Ling Hao. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Ling, tunggu sebentar. Saya akan segera turun. Saya tidak akan terlambat. Ling Hao hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan menuju gerbang. Daripada menunggu di sana, lebih baik ia menunggu di sana untuk menyambut delegasi Jerman. Ia ingin segera memberitahu orang-orang Jerman itu bahwa ia, bukan Fan Fan atau Xia Feng, yang bertanggung jawab atas kolaborasi ini. Begitu mereka masuk, Fan Fan tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang Xia Feng. Xia Feng terkejut dengan perilakunya. Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang bukan waktunya main-main. Fan Fan mengangkat sudut mulutnya. Tidak bolehkah aku memelukmu? Xia Feng tersenyum getir. Setelah hari ini, kau boleh memelukku sesukamu. Oke? Bibi, jika Ling Hao dan Song Baicheng tahu, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Fan Fan tidak melepaskan pinggang Xia Feng. Ia gelisah dan terus menempel di tubuh Xia Feng. Ia mengusap tubuh Xia Feng dengan bagian tubuhnya yang paling lembut, dan suaranya lembut, dengan rasa menggoda yang unik, aku merasa telah diracuni olehmu. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Aku merindukanmu saat makan, aku merindukanmu saat mandi, dan bahkan saat aku pergi ke kamar mandi. Xia Feng, aku memimpikanmu tadi malam. Aku bermimpi kau menekanku di lantai laboratorium dan melakukan hal buruk semacam itu. Lantainya keras dan dingin. Aku bilang tidak, tapi kau memaksa. Kau sama sekali tidak merasa kasihan padaku. Kau sangat galak. Akibatnya, kulitku lecet. Fan Fan tampak memelas. Xia Feng terdiam. Apakah kau menyalahkanku atas mimpimu? Tentu saja aku menyalahkanmu. Meskipun itu mimpi, kulitku memang terluka. Kepala Xia Feng berputar. Fan Fan tiba-tiba berbalik, mengangkat roknya, dan tanpa ragu, menurunkan celana dalam hitamnya. Tumpukan salju tersingkap, dengan malu-malu. Xia Feng tertegun. Memang ada luka di tumpukan saljunya, merah dan menyakitkan. Tapi masalahnya, sedetik kemudian matanya melirik ke tempat lain tanpa kendali. Kain celananya dengan cepat memendek dan menyusut, meninggalkan benjolan yang terlihat. Pria mana yang bisa menahan godaan dan godaan seperti itu? Kecuali jika dia seorang kasim di istana kekaisaran. Fan Fan bahkan tidak repot-repot membetulkan pakaian dalam hitamnya. Ia mengulurkan tangan dan meraih tangan Xia Feng, menariknya ke ruang tunggu, sambil berkata dengan malu-malu, tolong beri aku obat, atau perutku akan meradang. Perut Xia Feng sudah terasa panas membara, tetapi ia masih mempertahankan sedikit akal sehatnya. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau di sini untuk menanyakan masalah Korea, aku bisa langsung bilang sudah selesai. Sekarang kita tinggal menunggu bagian terakhirnya selesai, lalu kau bisa tenang dan menjadi direktur Biro ZN. Wajah Fan Fan tiba-tiba menyunggingkan senyum manis, tetapi ia tidak melepaskan tangan Xia Feng. Bahkan saat Xia Feng berbicara,
Ia sudah mendorong pintu ruang tunggu dan menyeretnya masuk. Jangan hancurkan keberuntunganmu sendiri. Xia Feng memperingatkan lagi. Akal sehatnya dengan cepat memudar. Fan Fan akhirnya melepaskan tangannya. Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Aku telah meramu penawarnya. Kurasa aku akan berhasil kali ini, jadi aku tak sabar untuk datang dan mencobanya bersamamu. Tatapan Xia Feng tiba-tiba tertuju pada tas tangannya. Mata kirinya langsung menembus kulit tas dan melihat tabung reaksi kaca tertutup rapat di dalamnya. Cairan di dalamnya sangat mirip dengan penawar yang tepat. Ia tiba-tiba mengerti tujuan Fan Fan datang kali ini. Ia tidak hanya ingin muncul di hadapan delegasi Jerman, tetapi juga ingin menggunakan penawarnya sebelum mereka tiba. Kedatangan delegasi Jerman pasti akan membuatnya sibuk untuk sementara waktu, tetapi ia tak ingin menunggu lebih lama lagi. Fan Fan membuka tasnya, mengeluarkan tabung reaksi kaca tertutup rapat, dan menyerahkannya kepada Xia Feng, sambil berkata dengan suara malas seperti kucing, "Tolong oleskan obat padaku." Jelas bahwa ia tidak meminta obat untuk menyembuhkan kulit yang terluka, melainkan penawarnya. Xia Feng memegang penawarnya, bingung harus berbuat apa. Fan Fan berbalik dan membungkuk. Hamparan putih yang luas kembali terpampang di hadapan Xia Feng. Kali ini bukan hanya pemandangan bersalju, tetapi juga pemandangan misterius yang tersembunyi di bawahnya. Dia benar-benar cemas. Xia Feng terkekeh getir dalam hati. Tatapannya beralih ke brankas di ruang tamu, tempat penawarnya berada. Awalnya ia berniat membawa penawar itu, tetapi ia tidak akan membutuhkannya di Korea, jadi ia tidak membawanya. Awalnya agak kendur, tetapi sekarang menjadi masalah. Bagaimana ia bisa mengeluarkan penawar dari brankas tanpa menarik perhatian Fan Fan? Cepat, desak Fan Fan. Jangan khawatir. Aku akan meminta Su Xiao menunggu di sepanjang jalan. Dia akan menghubungiku segera setelah delegasi Jerman tiba. Kau tidak perlu khawatir ketinggalan apapun. Pikirkan Xia Bufan kita, pikirkan Xia Sifan kita. Apa kau tidak tergoda? Xia Feng berkata dengan keras kepala, apa kau begitu ingin memiliki anak kita? Mata Fan Fan berbinar-binar penuh semangat. Aku sangat ingin memiliki anakmu. Anak kita akan menjadi yang terpintar di dunia. Sebuah keajaiban. Jangan ragukan tekadku. Begini saja jika aku harus memilih antara menaklukkan proyek X dan memiliki anakmu, aku akan memilih yang terakhir. Seorang wanita belumlah sempurna sampai ia menjadi seorang ibu. Terutama ketika anak ini lahir dari Xia Feng, yang IQ-nya 998. Daya tarik bayi ajaib seperti itu sulit ditolak oleh wanita manapun, terutama yang berspesialisasi di bidang bioteknologi. Baiklah. Xia Feng memikirkan alasan untuk membuka brankas. Kalau kau malu, aku akan melakukannya sendiri. Fan Fan tak sabar lagi. Ia berbalik dan mengambil penawar racun dari Xia Feng. Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari luar ruang tunggu. Direktur Xia, ayahmu ingin bertemu denganmu. Itu suara Qing Chaiyue, sekretaris wanita. Xia Feng menghela napas lega. Baiklah, aku akan segera ke sana. Fan Fan menghentakkan kakinya frustrasi dan menarik celana dalamnya yang hitam. Ia tampak seperti kucing yang ikannya direnggut. Xia Feng dan Fan Fan keluar dari ruang tunggu, keduanya berpakaian rapi dan serius. Namun rasa bersalah tetap ada, dan Xia Feng merasa canggung. Tuan Xia, Anda bebas. Saya akan pergi sekarang. Karena rencana mereka yang hancur, Fan Fan tidak ingin lagi tinggal di kantor. Baiklah, kata Xia Feng. Saat Fan Fan meninggalkan kantor, ia melirik Xia Feng. Matanya dipenuhi daya tarik dan sedikit kebencian. Sulit untuk menggambarkan daya tarik itu. Setelah Fan Fan pergi, Xia Feng tersenyum dan berkata, sebenarnya, bukan ayahku yang ingin bertemu denganku tentang sesuatu, kan? Qing Chaiyue tampak sedikit gugup. Aku tidak tahu. Sebenarnya Yelena yang memintaku untuk datang dan memberitahunya. Xia Feng langsung mengerti. Bukan karena ayahnya ingin menemuinya untuk sesuatu, tetapi Yelena secara khusus meminta Qing Chaiyue untuk datang dan membantunya. Identitas Fan Fan sangat istimewa, dan Yelena tidak ingin berinteraksi dengannya. Karena itu akan meningkatkan risiko terbongkar. Namun Qing Chaiyue tidak mempermasalahkannya. Tuan Xia, maafkan saya mengganggu Anda dan... Qing Chaiyue semakin gugup saat berbicara, rona merah menyebar di wajahnya yang seputih giok. Xia Feng merasa malu, tetapi ia berkata dengan serius, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda meminta maaf? Yelena sangat berpengalaman dan menanganinya dengan baik. Kembalilah ke urusan Anda. Qing Chaiyue tidak pergi, wajahnya semakin memerah. Xia Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada lagi? Qing Chaiyue tergagap. Tuan Xia, resleting Anda terbuka. Xia Feng menunduk dan tersipu. Resletingnya memang terbuka, memperlihatkan celana dalamnya yang berwarna merah. Ia terdiam karena tidak tahu kapan Fan Fan membukanya. Ia merasa sangat malu ketika membayangkan dirinya berpura-pura serius saat berbicara dengan Qing Chaiyue. Xia Feng membeku di tempatnya, dan Qing Chaiyue tiba-tiba salah paham. Menjadi sekretaris CEO berarti memahami niatnya.
Bukankah Xia Feng hanya dia menunggunya menutup resletingnya? Dengan pemahaman ini, Qin Caiwei ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan, menguatkan diri. Tiba-tiba, Xia Feng tersentak mundur, buru-buru menutup resletingnya. Ia berkata dengan canggung, maaf, aku lupa menutup resletingnya saat aku pergi ke kamar mandi. Tidak apa-apa, pergilah. Cakar Qin Caiwei yang kurus ditarik kembali dengan satu jentikan, dan ia tersipu, aku akan turun kalau begitu. Xia Feng tersenyum kecut dan berbalik ke ruang tamu. Ia membuka brankas dan mengambil sebotol plastik kecil berisi penawar racun, lalu mengantonginya. Meskipun penawar racun Fan Fan tidak sepenuhnya benar, itu hampir benar. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi padanya setelah menggunakannya dan ia hamil anak Fan Fan, itu akan menjadi bencana besar. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, ia harus membawa penawarnya mulai sekarang. Tak lama kemudian, tim Jerman tiba. Tim itu besar, tidak hanya terdiri dari teknisi senior dari Rheinmetall, tetapi juga ilmuwan dari komunitas ilmiah Jerman. Mereka dipimpin oleh seorang pejabat Jerman bernama Kanner Bridge, anggota kabinet Presiden Jerman saat ini. Status dan kekuatan timnya dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan ini bagi Jerman. Bagi Jerman, sebelumnya merupakan sebuah kesalahan, tetapi kali ini, mereka tidak boleh membuat kesalahan lagi. Duta Besar Jerman, Philip, memperkenalkan Kanner Bridge kepada Xia Feng, yang kemudian memperkenalkannya kepada tim Jerman. Xia Feng sebenarnya mengenali beberapa wajah yang familiar di tim tersebut, karena di antaranya terdapat beberapa insinyur senior dari Rheinmetall, orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya di Jerman. Ling Hao sangat aktif selama kunjungan, menyapa tim Jerman, mengatur akomodasi mereka, dan menanyakan apakah mereka memiliki permintaan lain. Aktivitasnya juga memberi kesan membayangi Xia Feng, karena ia menangani banyak hal yang seharusnya ditangani olehnya. Di sisi lain, Fan Fan sangat rendah hati. Ia hanya datang ke tim Jerman lalu pergi. Xia Feng mengantarnya. Tim Jerman sudah datang. Kapan aku bisa ke sana? Fan Fan bertanya pada Xia Feng di tempat parkir. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Kembalilah dan siapkan hadiahmu. Kau mungkin akan datang besok untuk menggantikan Ling Hao. Kau yakin? Xia Feng tersenyum. Aku sudah mengurus urusan Korea untukmu. Bagaimana bisa semudah itu? Bisakah kau ceritakan bagaimana rencanamu? Fan Fan tampak penasaran. Xia Feng hanya tersenyum. Kembalilah. Tunggu kabar baikku. Bibir Fan Fan sedikit melengkung, matanya tampak ingin menggigit Xia Feng. Xia Feng tak kuasa menahan tatapannya dan berbalik. Ling Hao telah mengatur segalanya, tetapi Xia Feng juga tidak punya waktu untuk beristirahat. Seaktif apapun Ling Hao, pihak Jerman tidak menganggapnya serius. Target mereka sejak awal adalah Xia Feng dan keahliannya. Begitu mereka tiba, Kanner Bridge tiba di kantor Xia Feng bersama beberapa teknisi senior. Tuan Kanner Bridge, Anda tidak mau istirahat? Anda datang jauh-jauh dari Jerman, dan Anda pantas beristirahat dengan baik. Xia Feng tersenyum, fasih berbahasa Jerman. Tuan Xia, kami di sini bukan untuk beristirahat, kata Kanner Bridge. Kami di sini untuk bertukar informasi teknis. Ya, kata Xia Feng. Duduk, dan mari kita bicara. Caiwei, buatkan teh. Baiklah, jawab Qin Caiwei, cepat-cepat membuat teh. Kemudian, ia berdiri di belakang Xia Feng, dengan buku catatan dan pena di tangan, siap mencatat. Ia sudah bekerja, sementara sekretaris Xia Feng yang lain, Yelena, tidak terlihat. Namun, ia tidak mengeluh tentang Yelena, karena Yelena mendapatkan pekerjaan itu berkat kata-kata baik Yelena, yang meyakinkan Xia Feng untuk mempertahankannya. Jadi, setiap kali Yelena memintanya melakukan sesuatu, ia selalu dengan senang hati menurutinya. Tuan Xia, langsung saja ke intinya, kata Kang Nakiao. Saya rasa Tuan Xia mengerti tujuan kita. Saya ingin mendengar rencana Anda. Anda menginginkan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Tidak masalah, kata Xia Feng. Saya sudah membuatnya untuk Anda di Jerman. Tetapi saya rasa Anda merusak komponen inti karena kesalahan pengoperasian. Saya bisa menyediakan komponen inti dan mengirimkan teknisi untuk memperbaikinya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Dua teknisi senior dari Rheinmetall berbicara dengan suara pelan. Kang Nakiao tersenyum. Tidak apa-apa, tetapi kita sepakat untuk menyediakan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon lainnya. Anda tahu, harga yang kita bayar sangat besar. Manfaat terbesar dari kerjasama ini bukanlah kami, tetapi Anda. Jerman telah mengakuisisi mesin perkakas cerdas Thunder Dragon dan lini produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, tetapi sabotase Amerika telah menggagalkan kesepakatan itu. Kini, Jerman menawarkan teknologi kapal selam sebagai gantinya. Tentu saja, Tiongkok yang paling diuntungkan. Xia Feng tampak sangat lugas. Tidak masalah. Saya akan memproses komponen-komponen untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, lalu mengirimkannya ke Jerman.
Teknisi saya akan merakit dan mendebuknya untuk Anda agar dapat beroperasi secara normal. Apakah itu tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Tapi, Tuan Xia, apakah Anda akan pergi ke Jerman? Kami lebih suka Anda menangani masalah ini sendiri, kata Kanner Bridge. Xia Feng tersenyum. Saya hampir mati di Jerman terakhir kali. Apakah Anda pikir saya akan pergi ke sana lagi? Ya. Kanner Bridge terbatuk datar, tampak sedikit malu. Ia mengganti topik pembicaraan. Kami telah mendapatkan akses ke semua bengkel di pabrik militer Thunder Horse. Orang-orang kami ingin pergi dan melihatnya. Apakah itu tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Yang saya maksud adalah bengkel inti mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua, serta bengkel artileri, tank, dan sistem pertahanan yang baru Anda bangun. Kanner Bridge menatap Xia Feng, mengamati ekspresi dan reaksinya. Xia Feng mengangkat bahu. Anda sudah bilang sudah mendapat izin, jadi tentu saja tidak masalah bagi saya. Anda boleh pergi kemanapun Anda mau, dan Anda bahkan bisa mengambil foto dan merekam video dengan kamera tersembunyi Anda. Tidak masalah. Tuan Xia, kami bukan mata-mata, Kanner Bridge tersenyum. Tapi saya menghargai dukungan Anda. Barang-barang di gudang senjata Thunder Horse tidak bisa dicuri hanya dengan mengambil beberapa foto dan video. Jadi Xia Feng tidak peduli apa yang direkam orang-orang Jerman itu. Tahu mereka akan merekam secara diam-diam, dan akan melakukan apa saja untuk melakukannya, ia hanya memberi mereka kebebasan untuk merekam dengan bebas. Ia memberi Kanner Bridge izin ini, tetapi tentu saja ia punya motif sendiri. Motif ini krusial bagi kemampuan Fan Fan untuk menggantikan Ling Hao di gudang senjata Thunder Horse, dan untuk menggantikan Zhong Zheng Wukui sebagai Direktur Biro ZN. Kalau tidak, mengapa ia memberi orang-orang Jerman itu izin ini? Haha, Tuan Kanner Bridge, sama-sama. Singkatnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dan saya harap Anda akan mendukung saya, kata Xia Feng. Tentu saja, kami mendukung Anda, kata Kanner Bridge sambil tersenyum. Percakapan formal pertama antara kedua belah pihak berlangsung menyenangkan. Sylvia masuk, mengenakan setelan kerja biru dan memegang komponen titanium murni. Komponen itu adalah komponen inti untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi pertama. Semua orang di ruangan itu menatapnya saat ia masuk. Sylvia menyapa staf Jerman sebelum berbicara kepada Xia Feng. Tuan Xia, saya sendiri yang mengerjakan komponen inti untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Bisakah Anda memeriksa presisinya? Bawa ke sini, kata Xia Feng dengan percaya diri. Kanner Bridge sangat gembira, tetapi ekspresinya tetap tenang. Nona Sylvia, apakah ini benar-benar komponen inti yang Anda kerjakan untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon? Ya, kata Sylvia. Tuan Xia telah mengajari saya cara mengerjakan komponen ini. Setelah saya menguasai tekniknya, kami tidak akan membutuhkan bantuan Tuan Xia saat kami perlu mengganti komponen ini untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon kami sendiri. Kanner Bridge dan para teknisi Jerman tak kuasa menahan senyum. Mereka mengira Xia Feng akan menciptakan rintangan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan begitu kooperatif. Xia Feng memperhatikan reaksi Kanner Bridge dan para teknisi Jerman. Ia memeriksa komponen inti titanium murni yang telah dikerjakan Sylvia dan berbisik, "Bagaimana pekerjaan yang kuminta kalian lakukan?" "Hampir selesai," bisik Sylvia. "Kapan kita mulai?" Jawab Xia Feng, "Malam ini." Setelah jeda, ia meninggikan suaranya lagi. "Yah, lumayan, Anda telah membuat kemajuan. Nona Sylvia, Anda benar-benar ahli mesin paling terampil di Jerman. Dengan kecepatan seperti ini, tak lama lagi Anda akan mengerjakan komponen inti untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi pertama." Sylvia merendahkan suaranya. "Bolehkah aku menemuimu setelah aku selesai malam ini?" Jawab Xia Feng. Pabrik militer Leima mengadakan perjamuan besar. Kelompok seni pabrik militer Leima juga aktif, bernyanyi dan menari untuk memeriahkan suasana. King Chai Wei juga naik ke panggung untuk menampilkan tarian. Ia menampilkan tari merak yang khas. Saat menari, tubuhnya tampak nyaris tanpa tulang, meliuk dan melenturkan tubuhnya dengan bebas. Gerakannya anggun dan mengalir, dengan sentuhan yang liping. Xia Feng, memanfaatkan anggur dan kecantikannya, bersulang untuk orang-orang Jerman tanpa henti, menahan diri untuk tidak bersulang untuk Ling Hao dan Song Bai Cheng. Hal ini tidak mengganggu Ling Hao dan Song Bai Cheng, yang tampak cukup bersemangat di meja, minum cukup banyak bersama orang-orang Jerman. Xia Feng mengamati dengan geli. Setelah jamuan makan, Ling Hao dan Song Bai Cheng, yang masih agak mabuk, kembali ke kamar masing-masing. "Tuan Song, melolong." Song Bai Cheng hendak membuka pintu ketika suara seorang wanita terdengar. Ia berbalik dan melihat Sylvia. Sylvia mengenakan tank top putih ketat, tanpa bra di baliknya, tetapi putingnya terlihat samar-samar. Ia mengenakan rok mini hitam yang nyaris menutupi pinggulnya, paha dan pinggulnya membentuk lekuk yang indah. Kakinya yang jenjang dibalut sepasang stoking hitam, halus dan lembut, dengan daya tarik yang misterius. Song Bai Cheng tertegun sejenak, lalu tersenyum, "Ini Nona Sylvia, ada apa?"
Sylvia menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti, lalu menghampiri dan menyerahkan ponsel di tangannya kepada Song Bai-cheng. Song Bai-cheng melihat terjemahan bahasa Jerman di ponselnya. Kamar mandiku rusak dan tidak ada air panas. Boleh aku pakai punyamu? Senyum tersungging di wajahnya. Tidak, masalah, masuklah. Ia tak peduli Sylvia mengerti atau tidak, dan langsung membukakan pintu untuknya. Sylvia masuk, tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke tanah. Song Bai-cheng dengan panik memeluk pinggangnya. Sylvia berpura-pura meronta, berkata dalam bahasa Jerman, lepaskan aku. Tidak, 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 jangan lakukan ini. Song Bai-cheng, yang tidak mengerti bahasa Jerman, melepaskannya, dan, di bawah pengaruh alkohol, ia memeluknya lebih erat. Sylvia telah mendekatinya beberapa hari terakhir ini, sengaja atau tidak sengaja. Ia tidak bodoh, ia sudah menyadari Sylvia tertarik. Sekarang setelah Sylvia datang kepadanya, bagaimana mungkin ia menolak? Dengan kecantikan lembut di pelukannya, si Pira menggoda dengan penerimaan sekaligus penolakan. Hati Song Bai-cheng berdebar kencang. Dengan api hangat yang membara di perutnya, tangannya menjadi gelisah dan mulai meraba-raba tubuh Sylvia. Sylvia berpura-pura meronta, mencoba mendorongnya. Namun ia tak mau melepaskan sepotong daging gemuk yang telah diberikan kepadanya. Ia menggendong Sylvia ke tempat tidur. Tidak, kau tak bisa melakukan ini. Aku teknisi Jerman, kau tak bisa melakukan ini padaku, kata Sylvia dalam bahasa Jerman. Song Bai-cheng terkekeh dan berkata, sayang, apa yang kau bicarakan? Desis. Dengan bunyi krek, rompi ketat Sylvia tiba-tiba robek, memperlihatkan area dada besar seputih salju. Jadi kau suka gaya ini? Song Bai-cheng ingin sekali mencoba. Tolong, tolong, teriak Sylvia, tetapi suaranya tidak terlalu keras. Song Bai-cheng membekap mulut Sylvia. Jangan berteriak terlalu keras, sayang, kau tak ingin ketahuan, kan? Sylvia mengangguk dan berhenti berteriak. Song Bai-cheng melepaskan mulut Sylvia dan menatapnya dengan mata berbinar. Desis. Rok Sylvia robek, meluncur tanpa suara ke lantai, memperlihatkan sehelai renda ungu di bawahnya. Jangan robek. Biar aku yang urus sisanya. Song Bai-cheng tak mampu menahan diri lagi, menghempaskan Sylvia ke tempat tidur dan meraih renda ungu itu. Namun, tepat saat itu, pintu terbanting menutup dengan suara gedebuk teredam. Sesosok muncul dari ambang pintu yang terbuka. Lu Sheng, kepala keamanan di pabrik militer Le5. Song Bai-cheng terkejut, tetapi segera menenangkan diri. Ia berbalik ke arah Lu Sheng dan berteriak, bajingan. Apa maumu? Keluar. Tolong. Dia mencoba kekerasan seksualku. Teriak Sylvia dalam bahasa Jerman. Tanpa sepatah kata pun, Lu Sheng melangkah masuk ke kamar, mencengkeram keras Song Bai-cheng, dan melepaskannya dari Sylvia. Dengan geram, Song Bai-cheng menampar wajah Lu Sheng. Dengan sekali hentakan, Song Bai-cheng menyerang begitu cepat hingga Lu Sheng tak bisa mengelak. Lu Sheng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Song Bai-cheng. Ia mundur selangkah, menangkis pukulan itu dengan tangannya. Lagi pula, dia agen lapangan dari Biro ZN, jangkauannya sekuat agen dari Biro 101. Song Bai-cheng tidak menunjukkan rasa takut pada prajurit seperti Lu Sheng. Namun, tepat ketika kedua pria itu sedang bertarung, Sylvia, yang telah didorong ke tempat tidur oleh Song Bai-cheng, tiba-tiba bangkit dan berlari keluar. Ia telah melepaskan rok pendeknya, hanya menyisakan renda ungu dan tank top yang robek. Begitu keluar, ia berdiri di balkon dan berteriak sekeras-kerasnya. Tolong! Tolong! Pelecehan! Pemerkosaan! Suara Sylvia menembus kegelapan, terdengar jauh di kejauhan. Beberapa personel Jerman sudah berada di gedung kantor, baru saja kembali dari makan malam dan masih terjaga. Mendengar teriakan minta tolong Sylvia dalam bahasa Jerman, orang-orang Jerman itu keluar dari kamar mereka. Tolong! Tolong pelecehan pekan! Teriak Sylvia lagi. Kanner Bridge, yang berada di lantai yang sama, menghampiri dan bertanya dengan gugup, Nona Sylvia, apa yang terjadi? Seseorang, seru Sylvia sambil berbicara. Seseorang ingin kekerasan seksualku. Siapa? Kanner Bridge murka. Lebih banyak orang Jerman berkumpul, beberapa di antaranya mengepalkan tangan. Pada saat ini, Song Bai-cheng juga mundur dari jeratan Lu Sheng dan berjalan keluar. Ia tidak mengerti bahasa Jerman dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi melihat Sylvia menangis, ia langsung mengerti sesuatu dan hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Itu dia. Sylvia tiba-tiba menunjuk Song Bai-cheng dan berkata, dialah yang membawaku ke kamarnya, lalu dia merobek bajuku dan mendorongku ke tempat tidur untuk kekerasan seksualku. Woho! Song Bai-cheng berkata cepat, Nona Sylvia, apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukan apapun padamu. Kau melakukannya dengan sukarela. Kanner Bridge mengerti bahasa Mandarin. Ketika ia mendengar Song Bai-cheng menyangkalnya dan mengatakan bahwa Sylvia melakukannya dengan sukarela,
Ia langsung murka. Dia menunjuk hidung Song Bai-cheng dan mengumpat, "Brengsek. Dia kepala mekanik di Rheinmetall. Kau tidak lihat orang macam apa kau ini? Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Dasar bajingan tak tahu malu. Di mana bosmu? Masalah ini belum selesai. Kau harus memberiku penjelasan." Song Bai-cheng akhirnya mengerti dan menyadari jebakan apa yang telah menimpanya. Tiba-tiba ia menyerbu ke arah Sylvia dan berkata dengan galak, "Dasar pengoda busuk, beraninya kau menjebakku." Lu Sheng tiba-tiba menyela dan menghalangi Song Bai-cheng. "Sialan, beraninya kau menghina Nona Sylvia seperti ini di depan kami." Seorang insinyur muda Jerman memanfaatkan pertikaian antara Lu Sheng dan Song Bai-cheng dan menendang pantat Song Bai-cheng. Song Bai-cheng secara refleks mengayunkan tangannya dan meninju wajah insinyur Jerman itu. Insinyur Jerman itu tak mampu melawan Song Bai-cheng dan jatuh terhuyung ke tanah. Suasana tiba-tiba menjadi kacau. Banyak orang di lantai bawah berhenti untuk menonton dan berbisik. "Kau tidak akan memanggil pemimpinmu, kan? Baiklah, kami akan memanggil polisi." Nada bicara Cannerbridge sangat tegas, "Kalau polisi tidak bisa menyelesaikannya, kami akan mengajukan protes diplomatik." Song Bai-cheng tidak takut memanggil polisi, dan polisi biasa pun tak sanggup menangani urusannya. Namun, ketika mendengar Cannerbridge menyinggung protes diplomatik, ia merasa bersalah. Belum lagi urusannya dengan Sylvia. Jika itu memengaruhi transaksi teknologi antara Jerman dan Tiongkok, itu sudah cukup membuatnya mabuk berat. "Tuan Cannerbridge, ini salah paham," kata Song Bai-cheng dengan bibir atas yang mengeras. "Sumpah, saya tidak menganiaya Nona Sylvia. Saya tidak bodoh. Bagaimana mungkin saya kekerasan seksualnya? Saya punya bukti," kata Sylvia. "Bukti apa yang Anda punya?" Suara Ling Hao tiba-tiba terdengar dari ujung koridor, dipenuhi amarah. Kemunculan Ling Hao tiba-tiba menenangkan suasana yang kacau. Song Bai-cheng menghela napas lega. "Tuan Ling, Anda datang di waktu yang tepat." "Mereka." Ling Hao memelototi Song Bai-cheng, dan Song Bai-cheng langsung terdiam. "Tuan Ling, Anda datang di waktu yang tepat. Orang-orang Anda mencoba kekerasan seksual Nona Sylvia. Menurut Anda, bagaimana masalah ini harus diselesaikan?" Cannerbridge tidak terlalu mengenal Ling Hao, dan dia tidak mau repot-repot. Ling Hao berkata, "Aku tidak akan memihak rakyatku. Jika dia benar-benar melakukannya, maka hadapilah sebagaimana mestinya." Kemudian, sambil menatap Sylvia, ia berkata dengan dingin, "Nona Sylvia, Anda bilang Song Bai-cheng mencoba kekerasan seksual Anda. Apakah Anda punya bukti?" Penerjemah bahasa Jerman yang datang bersama Ling Hao kemudian menerjemahkan kata-kata Ling Hao. Sylvia menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan nada kesal, "Bukankah ini bukti? Bukankah ini membuktikan apa yang dia lakukan?" Penerjemah bahasa Jerman itu menerjemahkan kata-kata Sylvia. Song Bai-cheng berkata dengan marah, "Anda sendiri yang merobeknya." "Diam!" teriak Ling Hao dengan marah. Song Bai-cheng kembali diam. Ia tahu bahwa kata-kata kasar Ling Hao sebenarnya adalah pembelaannya. "Nona Sylvia, ini pasti salah paham," kata Ling Hao. "Anda bilang Song Bai-cheng yang merobeknya, dan Song Bai-cheng bilang Anda yang merobeknya. Saya harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, tetapi saya berjanji, Anda akan mendapatkan kompensasi." "Ya Tuhan, pemerkosaan adalah kejahatan serius di seluruh dunia. Kau mau menyelesaikan masalah ini dengan uang?" Cannerbridge tampak tidak puas. "Aku tidak bilang begitu. Aku bilang selidiki dulu secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan apapun," kata Ling Hao. Ia berencana menangani masalah ini dengan tenang, membesar-besarkan masalah kecil. Lalu, ia akan memberi Sylvia kompensasi yang besar, dan masalah ini akan selesai. Namun saat itu, suara Xia Feng terdengar lagi. "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini?" Mata semua orang tertuju pada Xia Feng. Xia Feng muncul di hadapan mereka mengenakan celana pendek bordir merah cerah, rompi putih, dan sepasang sandal busa. Ia sama sekali tidak terlihat seperti ketua Thunder Horse Group, melainkan seperti pedagang kaki lima. Meskipun berpakaian seperti penjual DVD, ia memiliki aura unik yang dengan mudah mendominasi pemandangan. "Tuan Xia, Anda datang tepat waktu. Silakan menilai." Cannerbridge menunjuk Song Bai-cheng. Dia mencoba kekerasan seksual Nona Sylvia, tetapi dia menyangkalnya. Tuan Ling bahkan menawarkan untuk melunasi masalahnya. "Saya pikir ini penghinaan bagi kita." "Apakah ada hal seperti itu?" kata Xia Feng dengan geram. "Melakukan hal seperti ini di siang bolong? Apakah ada hukum?" Dia sepertinya ingat bahwa ini bukan siang bolong, melainkan malam hari. Namun, kata-katanya menunjukkan suatu sikap, suatu posisi dia berdiri di pihak Jerman. Ekspresi Ling Hao menjadi gelap. Dia merasa ini bukan masalah sederhana. Song Bai-cheng adalah bawahan kepercayaannya, dan dia mengenalnya dengan baik. Meskipun Song Bai-cheng mungkin sedikit bernafsu, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sembrono. Dan yang lebih parah, dia kekerasan seksual Sylvia, seorang tokoh kunci dalam delegasi Jerman, tepat di sini,
di gudang senjata Leima. Nona Sylvia, Anda baik-baik saja? Xia Feng mendekati Sylvia, khawatir. Jangan takut, jangan gugup. Tuan Ling adalah orang yang bertanggung jawab, dan dia akan memastikan keadilan Anda. Sementara itu, penerjemah Ling Hao menerjemahkan kata-kata Xia Feng kata demi kata. Ekspresi Ling Hao semakin muram, dan tatapannya jatuh pada Xia Feng. Sorot matanya berubah dingin. Ia sudah bisa merasakan sedikit konspirasi. Xia Feng tidak peduli dengan perasaan atau reaksi Ling Hao. Setelah menghibur Sylvia, ia segera melepas rompinya dan mengikatkannya di pinggangnya. Sylvia masih mengenakan pakaian dalamnya, tetapi terus-menerus memperlihatkan dirinya kepada begitu banyak pria bukanlah hal yang tepat. Terima kasih, Tuan Xia, terima kasih, kata Sylvia, menyeka air matanya dengan rasa terima kasih. Tuan Xia, beritahu saya bagaimana kita harus menangani ini, desak Canner Bridge. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Ling Hao menarik Canner Bridge ke samping dan berbisik, Tuan Canner Bridge, Anda di sini untuk bertukar teknologi, dan kami sangat kooperatif. Bagi saya pikir ini jelas salah paham. Beri saya waktu untuk menyelidiki, lalu saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi, demi kepentingan kita berdua, jangan membesar-besarkan masalah ini. Jika ini di luar kendali, baik Anda maupun kami tidak akan diuntungkan. Ini adalah petunjuk, dan langsung berpengaruh. Jerman menghargai kesepakatan ini, dan teknologi gudang senjata Thunder Horse adalah prioritas, bukan kekacauan ini. Canner Bridge ragu-ragu. Xia Feng menyentuh Sylvia dengan lembut. Sylvia tiba-tiba menangis lagi, emosinya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Aku belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Aku. Ia tiba-tiba naik ke pagar balkon. Xia Feng meraih pinggangnya dan berkata, Tuan Canner Bridge, tolong pergi dan bicara dengannya. Canner Bridge mengikuti, meraih lengan Sylvia, dan berkata, Sylvia, jangan impulsif. Tenanglah. Masalah ini pasti ada penjelasannya. Jangan lupa untuk apa kita di sini. Di tengah pergumulan itu, Xia Feng melepaskan Sylvia, dan Sylvia serta Canner Bridge pun terjerat. Namun di tengah pergumulan itu, ia merendahkan suaranya. Jika kau menginginkan kemampuan Xia Feng, kau harus melepaskan mereka berdua. Canner Bridge tertegun sejenak. Suara Sylvia bahkan semakin rendah. Lebih baik menyenangkan Tuan Xia daripada menyenangkan kedua pejabat itu. Kan? Kau harus mengerti bahwa kita butuh keahlian Tuan Xia, bukan keahlian orang lain. Canner Bridge bukan orang bodoh, tentu saja dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemerkosaan Sylvia itu palsu. Ini sandiwara perebutan kekuasaan, dan Sylvia melakukannya atas perintah seseorang. Siapa orang itu? Apa perlu ditebak? Meskipun Canner Bridge tidak tahu mengapa Sylvia terlibat dalam perebutan kekuasaan ini, dia tahu persis di pihak mana dia seharusnya berada. Menyerah pada keinginan Ling Hao dan menjilat kedua pejabat Tiongkok itu tidak akan ada gunanya. Namun, menyenangkan Xia Feng akan memungkinkannya menyelesaikan misi ini dengan lebih baik dan lebih efektif, dan dia bahkan mungkin menerima kejutan yang tak terduga. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia, dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia politik, tidak tahu pilihan mana yang harus diambil? Tidak masalah. Apa kau punya bukti? Bisik Canner Bridge di telinga Sylvia. Kalau kau bisa memberikan bukti, ini akan jauh lebih mudah. Sylvia berkata, aku merekam video dengan ponselku. Canner Bridge berkata, bagus sekali. Berikan padaku. Sylvia berhenti menangis dan merasa lebih tenang. Setelah Canner Bridge melepaskannya, ia menyerahkan ponselnya. Ling Hao sudah curiga sejak Sylvia dan Canner Bridge berbisik, dan hatinya mencelos ketika melihat Sylvia menyerahkan ponselnya kepada Canner Bridge. Tanpa menunggu Kang Nakiao membaca isi ponselnya, ia menghampiri dan menggenggam tangan Kang Nakiao. Tuan Kang Nakiao, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mohon pertimbangkan baik-baik. Kang Nakiao mengerutkan kening. Tuan Ling, bisakah kau menunggu sebentar? Sylvia bilang dia merekam apa yang terjadi dengan ponselnya, dan aku ingin melihatnya. Ekspresi Ling Hao membeku. Kang Nakiao membuka video di ponselnya. Videonya goyang, tetapi Sylvia dan Song Bai Cheng terlihat jelas. Suara Sylvia juga terdengar jelas, dia jelas-jelas menolak dan bahkan berteriak minta tolong. Namun Song Bai Cheng akhirnya mendorongnya ke tempat tidur, menindihnya dengan kasar, dan menarik celana dalamnya. Sialan! Dia biadab. Umpat seorang teknisi Jerman. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ini penghinaan bagi kita di Jerman. Teriak seseorang. Panggil polisi. Kirim orang ini ke pengadilan. Biadab. Dia biadab. Kurasa dia harus dikebiri. Sekelompok besar orang Jerman marah. Ling Hao mengalihkan pandangannya ke Song Bai Cheng. Matanya penuh kebencian dan sangat dingin. Bagaimana mungkin Song Bai Cheng berani menatap mata Ling Hao? Dia menghindari tatapan Ling Hao, keringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah menyangka Sylvia telah mengaktifkan fungsi kamera ponselnya dan merekam seluruh prosesnya.
Dia sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, tetapi bahasa Jerman yang diucapkan Sylvia, yang tidak bisa dia pahami, jelas bermasalah. Kanner Bridge selesai menonton video itu, wajahnya dipenuhi amarah. Tuan Ling, bukankah Anda sudah meminta bukti sebelumnya? Sekarang kita sudah memilikinya, apa yang akan Anda lakukan? Ling Hao berkata dengan dingin, kita akan menanganinya sebagaimana mestinya. Kita punya hukum sendiri. Kita akan menangani apapun yang dilanggar Song Bai Cheng. Aku. Song Bai Cheng mencoba menjelaskan, tetapi menelan kembali kata-katanya. Lupakan menjelaskan sekarang, bahkan melompat ke Sungai Kuning pun tidak akan membersihkan namanya. Kanner Bridge mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ling Hao mengerutkan kening. Tuan Kanner Bridge, siapa yang Anda hubungi? Kanner Bridge berkata, tentu saja, kedutaan kami. Ini masalah serius. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ling Hao berkata, Anda tidak akan diuntungkan jika memperburuk keadaan. Xia Feng kemudian angkat bicara. Tuan Kanner Bridge, saya rasa Tuan Song terlalu banyak minum dan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Saya rasa kita harus memberinya kesempatan. Apakah itu tidak apa-apa? Ling Hao dan Song Bai Cheng tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Keduanya curiga Xia Feng sedang bermain curang, tetapi mereka tidak menyangka dia akan membela mereka di saat genting seperti ini. Kang Nakiao mengumpat dalam hati, tetapi tetap mempertahankan ekspresi marah. Baiklah, karena Tuan Ling yang menengahi, selama Nona Sylvia tidak melanjutkan masalah ini, saya tidak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun, ini skandal, dan buruk bagi kita berdua. Ia menoleh ke Sylvia. Sylvia, kau yang memutuskan. Semua mata tertuju pada Sylvia. Air mata menggenang di matanya. Saya tidak ingin bertemu kedua orang ini lagi. Jika mereka terus tinggal di gudang senjata Thunder Horse, saya akan pergi ke kedutaan dan menuntut keadilan. Ini, Xia Feng ragu-ragu. Sylvia berkata, Tuan Xia, saya menghormati Anda, tetapi saya sudah membuat keputusan. Mereka pergi, atau saya yang pergi ke kedutaan. Penerjemah menerjemahkan kata-kata Sylvia kepada Ling Hao. Ling Hao langsung murka. Anda ingin saya pergi? Nona Sylvia, apakah Anda salah? Apa salah saya? Saya membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Dan bahkan jika saya melakukannya, Anda tidak berhak memaksa saya pergi. Kecuali Anda tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini sudah menjadi peringatan. Xia Feng berkata, Saudara Ling, tenanglah. Mengapa mempermasalahkan hal sekecil ini? Lagi pula, meskipun itu masalah besar, kita tidak bisa membiarkan Jerman pergi. Ling Hao mengancam Jerman bahwa masalah lebih lanjut akan mengakhiri kesepakatan teknologi, tetapi Xia Feng berdiri dan menyatakan bahwa sebesar apapun kesepakatannya, mereka tidak bisa pergi. Ini jelas merupakan upaya untuk mendukung Jerman dan meredakan tekanan mereka. Ling Hao menatap Xia Feng dengan dingin. Dia bukan orang bodoh. Sekarang, dia mengerti segalanya. Xia Feng tidak peduli dengan perasaan Ling Hao, dia juga tidak peduli bahwa Ling Hao tahu dialah dalang di balik ini. Bahkan, mustahil untuk menyembunyikan ini, karena besok Fan Fan akan datang ke pabrik militer Leima untuk mengambil alih kesepakatan teknologi. Saat itu, bagaimana mungkin Ling Hao tidak mengerti bahwa dia telah menjebaknya? Dia mengerti, dan dia tidak peduli. Ketika Ling Hao dan Yu Shanhe datang untuk menipunya, dia sudah berhenti menganggap Ling Hao sebagai temannya. Setelah pernyataan Xia Feng, Kanner Bridge kehilangan kendali. Dia mencibir, Tuan Ling, kurasa kau terlalu memihak rakyatmu. Karena Nona Sylvia sudah membuat keputusan, aku menghormatinya. Aku akan menelepon kedutaan kita sekarang, dan Duta Besar Philip akan bernegosiasi denganmu agar mereka mengirim orang lain. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Ling Hao menatap Xia Feng dan tiba-tiba menyeringai. Xia Feng, saudaraku yang baik, terima kasih telah membelaku tadi. Xia Feng menghela napas. Mengapa kau mengatakan semua ini kepadaku, saudaraku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku merasa tidak enak. Xia Feng. Song Bai Cheng tiba-tiba menunjuk hidung Xia Feng dan berteriak dengan marah, berhenti berpura-pura. Beraninya kau bilang kau tidak melakukan kesalahan apapun? Xia Feng mengangkat bahu. Sepertinya kau masih menolak untuk bertobat. Kalau tidak, biarkan Jerman membawamu ke pengadilan. Kau, Song Bai Cheng langsung kehilangan semangat. Apa kau tidak malu? Keluar! Teriak Ling Hao. Song Bai Cheng memelototi Xia Feng dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Ling Hao menatap Xia Feng lagi. Saudaraku, apa kau benar-benar akan melakukan ini? Xia Feng tampak kesal. Saudara Ling, apakah kau juga berpikir akulah dalam semua ini? Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lakukan saja sesukamu. Permisi. Bibir Ling Hao bergerak, tetapi tidak ada yang keluar. Matanya sangat dingin. Xia Feng pergi, dan pasukan Jerman bubar. Hanya Ling Hao dan Song Bai Cheng yang tersisa di koridor, masing-masing dengan ekspresi muram. Aku. Song Bai Cheng mencoba menjelaskan,
tetapi kata-katanya tercekat di bibirnya. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu dijelaskan. Aku tahu persis apa yang terjadi. Suara Ling Hao dingin. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena begitu bodoh. Kau bahkan tidak bisa melihat jebakan sesederhana itu. Apa kau pikir kau romantis? Kau tidak bisa melihat jebakan sesederhana itu? Bagaimana mungkin wanita Jerman itu jatuh cinta padamu? Song Bai Cheng dipenuhi rasa malu, takut untuk berbicara. Ling Hao menghela napas. Wanita Jerman itu menjebakmu, tetapi Xia Feng menyeretku ke dalam masalah ini. Tahukah kau mengapa dia melakukan itu? Song Bai Cheng berpikir sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Apakah dia ingin membalas dendam atas apa yang kita lakukan terakhir kali? Ling Hao tentu saja mengerti apa yang Song Bai Cheng bicarakan. Tetapi ia berkata, jika kau berpikir begitu, kau terlalu memikirkan Xia Feng. Jika ini bukan balas dendam atas apa yang terjadi terakhir kali, lalu mengapa dia melakukan ini? Song Bai Cheng bingung. Ling Hao berkata, apakah kau lupa siapa yang datang pagi ini? Song Bai Cheng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti. Tuan Z, apakah kau sedang membicarakan Fan Fan? Apakah dia dalam semua ini? Kau tidak sebodoh itu. Xia Feng sebenarnya ingin membantu Fan Fan mendapatkan posisi Direktur Biro ZN. Apakah dia gila? Dia tidak gila. Dia tahu apa yang dia inginkan, kata Song Bai Cheng dengan marah. Dia akan menyesali ini. Bos Zhong Zheng mengawasimu, dan dia mendukungmu. Apapun yang Fan Fan lakukan tidak akan berhasil. Xia Feng ikut campur, membantu Fan Fan melawanmu. Apa dia tidak takut kita akan menyusahkannya di masa depan? Tidakkah kau mengerti? Dia hanya takut aku akan menyusahkannya. Itu sebabnya dia melakukan ini. Song Bai Cheng tertegun. Ling Hao berkata dengan tenang, Song Tua, kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Sekarang adalah saat yang krusial. Apakah kau bersedia berkorban untukku? Tuan Z, apakah kau masih meragukan kesetiaanku? Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Mata Song Bai Cheng dipenuhi dengan tekad. Dia menjadi orang yang benar-benar berbeda sekarang. Bagus sekali. Aku akan menelepon Bos Zhong Zheng dan menjelaskan situasinya. Lalu kau serahkan dirimu. Ingat, kau serahkan dirimu ke kantor polisi, bukan ke Bos Zhong Zheng. Aku. Song Bai Cheng jelas tidak menyangka Ling Hao akan memintanya melakukan hal seperti ini. Jangan khawatir, kesepakatan ini akan segera berakhir. Setelah pasukan Jerman pergi, kau bebas kapan saja. Saat itu, aku seharusnya sudah mengambil alih posisi Zhong Zheng. Aku akan memintamu kembali untuk menggantikan Fan Fan, kata Ling Hao. Song Bai Cheng tidak ragu. Ia mengangguk. Aku mengerti. Hubungi Zhong Zheng. Lalu aku akan menyerahkan diri. Akulah yang menyebabkan kekacauan ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Biar aku yang menanggung akibatnya. Ling Hao menepuk bahu Song Bai Cheng dan mengeluarkan ponselnya. Sementara itu, di kamar Canner Bridge, Nona Sylvia, kita sendirian di sini. Katakan yang sebenarnya sekarang, kata Canner Bridge. Tuan Canner Bridge, sejujurnya, Tuan Mark Amin memberi saya instruksi yang sangat jelas, yaitu menyenangkan Tuan Xia dan kemudian mendapatkan informasi intelijen tentang artileri individu Hellhound. Saya datang ke sini lebih dulu, dan saya mencapai kesepakatan dengan Tuan Xia. Beliau berkata jika saya membantunya mengusir Ling itu, beliau akan memberikan apa yang saya inginkan. Canner Bridge tiba-tiba menjadi bersemangat. Bagus sekali, saya akan segera menghubungi Duta Besar Philip dan memintanya untuk pergi ke pihak Tiongkok untuk menekan sekarang. Artileri individu Hellhound dapat digambarkan sebagai senjata individu yang kuat, tetapi tidak termasuk dalam transaksi ini. Akan menjadi pencapaian yang luar biasa jika bisa mendapatkan informasi intelijen tentangnya. Sylvia berdiri dan dengan sopan berkata, Tuan Canner Bridge, saya harus pulang. Selamat malam. Canner Bridge bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda menunggu sampai saya selesai berbicara dengan Tuan Philip dan mengetahui hasilnya sebelum kembali? Sylvia menunjuk rompi putih yang diikatkan di pinggangnya dan berkata sambil tersenyum. Saya harus mengembalikannya kepada Tuan Xia. Anda punya pekerjaan sendiri, dan saya juga punya pekerjaan sendiri. Canner Bridge sedikit tertegun, tetapi segera mengerti. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, semoga sukses, Nona Sylvia. Malam menyelimuti gudang senjata Leima. Di bawah sinar bulan yang dingin, gudang senjata Leima menampakkan keindahan industrial yang unik. Bagaikan naga raksasa yang merayap di bumi, masih tertidur, tetapi saat fajar, ia akan membubung ke langit dan mengguncang dunia. Ini keajaiban, dan aku akan berkencan dengan orang yang menciptakan keajaiban ini. Sylvia tersenyum. Di dalam hatinya, Xia Feng, yang juga seorang mekanik, bagaikan Cristiano Ronaldo dan Messi di dunia sepak bola idolanya. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia berkencan dengan idolanya? Sebelum Sylvia sempat mendekati villa, ia melihat Xia Feng, mengenakan celana pendek dan sandal, keluar dari gedung, tanpa baju. Otot-ototnya kencang dan berotot,
penuh dengan kekuatan maskulin, namun kulitnya halus dan proporsional. Ia yakin bahwa sosok Xia Feng adalah yang terseksi yang pernah dilihatnya, dan otot-ototnya yang terindah yang pernah dilihatnya. Xia Feng tampaknya tidak menyadari kehadiran Sylvia. Setelah meninggalkan villa, ia menuju area pabrik baru, yang berakhir di bengkel inti mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua. Tuan Xia, Sylvia bergegas menyusulnya. Xia Feng menoleh ke belakang, lalu berhenti, dengan senyum menawan di wajahnya. Nona Sylvia, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk mengembalikan pakaian Anda. Sylvia menghampiri Xia Feng dan, dengan tarikan lembut, rompi yang diikatkan di pinggangnya terlepas. Yang tersisa dari tubuh bagian bawahnya hanyalah renda ungu, yang membungkus erat pinggul dan area intimnya. Renda itu seperti kulit kedua, begitu eratnya sehingga bentuk dan lekukannya terlihat jelas. Xia Feng buru-buru mengalihkan pandangan, melihat sekeliling. Untungnya, hari sudah mulai malam, dan tidak ada orang lain di sekitar. Kalau tidak, pabrik pasti akan dipenuhi gosip tentang dirinya dan masinis Jerman itu. Cepat, pakai, desak Xia Feng.